Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1107 yang lalu, cerita dalam chapter 1108 nanti akan dimulai dengan memperlihatkan bajak laut Giant Warrior yang telah memasuki Pulau Egghead semakin dalam. Para marinir tak sanggup untuk menahan mereka sebab ada perbedaan ukuran tubuh dan kekuatan yang signifikan. Sementara itu, ada pula sebagian raksasa lain yang tetap tinggal di kapal. Mereka saling serang dengan kapal-kapal angkatan laut yang ada di pantai utara. Seperti yang bisa kita lihat dari chapter sebelumnya, jumlah raksasa yang datang ada sekitar belasan orang. Maka tak sulit bagi mereka untuk membagi dua kelompok. Sebagian memasuki Pulau Egghead dan sebagian tetap tinggal di kapal. Para marinir di kapal pun memanggil bantuan dari area pantai lain yang ada di Pulau Egghead. Mereka harus segera dibantu karena sudah semakin banyak korban yang berjatuhan. Sebagian Vice Admiral dari sisi lain pun segera bergerak membawa pasukan menuju pantai utara. Pertempuran di sana pun menjadi semakin panas. Untuk kelompok raksasa yang ada di daratan, mereka bisa berjalan dengan relatif mudah karena mereka mampu mengalahkan musuh-musuh dengan sangat cepat. Sebab dalam kelompok tersebut ada Dory dan Brogy yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Sepanjang perjalanan pun mereka berbincang tentang ras Elbaf dan Dewa Matahari. Dory dan Brogy mengenang betapa lamanya bangsa Elbaf menantikan kemunculan sang Dewa Matahari itu. Setahu mereka, sejak masih kecil, para leluhur telah membicarakan bahwa sang Dewa Matahari itu pasti akan datang suatu saat nanti. Menurut cerita turun-temurun itu, apabila sang Dewa Matahari telah datang ke dunia, maka hal yang sangat besar akan segera terjadi. Dory dan Brogy juga membicarakan tentang sesuatu yang dijaga oleh bangsa Elbaf sejak lama, yang berkaitan dengan penantian mereka terhadap sang Dewa Matahari. Sesuatu apa yang mereka maksud itu masih belum diketahui, namun dari cara mereka berbicara, terindikasi bahwa sesuatu yang misterius itu merupakan hal yang sangat penting. Ada beberapa kemungkinan terkait apa yang dijaga oleh bangsa Elbaf. Bisa jadi itu adalah Uranus karena senjata kuno yang satu itu belum terungkap hingga saat ini. Atau bisa jadi itu adalah pohon besar yang ada di Pulau Elbaf. Sebagian dari pohon itu pernah kita lihat dalam kilas balik Big Mom. Itu merupakan pohon ada. Hal tersebut pasti akan terungkap saat cerita nanti telah memasuki Arc Elbaf. Arc tersebut akan menjadi cerita yang sangat menarik dan mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan misteri. Kemudian, cerita akan menampilkan sisi Pulau Egghead, tempat di mana Van Augur dan Katarina Devon sedang berada. Seperti yang kita tahu, di sana juga ada Karibo yang sedang berbicara dengan mereka. Karibo mengungkap bahwa dia adalah penggemar berat Kurohige dan meminta mereka membawanya menemui sang Yonko itu. Sepertinya Van Augur akan menolak permintaan Karibo. Menurut Van Augur, apabila ingin bertemu dengan Kurohige, maka sebaiknya datang sendiri ke Pulau Bihir. Dia tidak mau membawa Karibo, karena dalam situasi seperti sekarang mencurigakan untuk membawa seseorang, apalagi yang baru dikenal ke atas kapal. Namun Karibo akan bilang bahwa dia menjamin tidak ada ruginya untuk membawa dirinya. Justru, bajak laut Kurohige akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, karena Karibo memiliki informasi yang bisa membuat Kurohige mampu menguasai dunia. Van Augur dan Katarina Devon penasaran dengan informasi apa yang dimaksud, tapi Karibo bilang dia ingin Kurohige menjadi orang pertama yang mendengar hal itu darinya. Van Augur pun akan bersedia untuk membawa Karibo ke Pulau Bihif dengan catatan apabila dia berbohong atau informasi itu ternyata hal sepele, maka Karibo akan langsung dihabisi di sana. Dengan adanya Karibo di pihak bajak laut Kurohige, maka kita tahu bahwa hal tersebut akan sangat berbahaya dan menimbulkan potensi ancaman besar bagi dunia. Sebab informasi yang dimiliki oleh Karibo adalah informasi tentang keberadaan Pluton dan Poseidon. Kurohige tidak akan tinggal diam jika dia menerima informasi tersebut. Setelah itu, mereka pun naik ke kapal. Di atas kapal, Van Augur menghubungi Lafitte menggunakan Denden Mushi. Dia bertanya bagaimana dengan misi Lafitte. Lafitte pun menjawab bahwa misinya baru akan dimulai. Sang ahli hipnotis dalam bajak laut Kurohige itu pun sedang berada di suatu tempat untuk melaksanakan misi penting. Bajak laut Kurohige memang sedang bergerak dengan sangat agresif demi tujuan untuk menguasai dunia.
Kemudian, di bagian tengah Pulau Egghead, terjadi pertarungan antara Luffy dan Sanji melawan Kizaru. Sanji telah mengaktifkan mode Ifrit Jambe, sehingga kecepatannya bisa lumayan mengimbangi Kizaru, walau sang admiral itu masih lebih unggul. Meski begitu, tapi Kizaru kerepotan, karena selain Sanji, ada juga Luffy yang sangat kuat dalam mode Gear 5. Kizaru pun menggunakan suatu teknik serangan yang baru pertama kali dia perlihatkan. Sama halnya dengan Kizaru, Luffy juga menggunakan teknik baru sehingga mereka berdua beradu serangan di udara. Dalam bentrokan yang sengit itu, Luffy unggul dan membuat Kizaru terkapar di tanah. Sanji yang melihat hal tersebut langsung mencoba melancarkan serangan kepada Kizaru, tapi Saturn muncul dan menghempaskan Sanji. Di tempat itu, Luffy bisa merasakan bahwa aura Saturn telah berbeda dari sebelumnya. Saturn saat ini sedang dalam kondisi yang sangat marah atas berbagai hal yang terus-menerus terjadi di pulau masa depan itu. Berbagai hal tak terduga memang merugikan pihak Saturn, sehingga wajar dia menjadi sangat marah. Saturn tak akan bertarung dengan santai lagi, dia akan mulai mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Di sekitar Saturn muncul petir dan api hitam yang membara. Seperti yang kita tahu, dia memang memiliki kemampuan itu. Petir hitam yang muncul tampaknya berasal dari Haki, sedangkan api hitam mungkin salah satu teknik buah iblis yang dia konsumsi. Sebab beberapa waktu yang lalu, Saturn memakai api hitam itu untuk regenerasi. Di bawah Saturn juga muncul lingkaran sihir yang mirip seperti saat dia datang ke Pulau Egghead. Namun, bila lingkaran sihir yang sebelumnya berfungsi untuk teleportasi, maka lingkaran sihir kali ini berbeda. Lingkaran sihir kali ini untuk menambah kekuatan di tubuh Saturn. Dengan Kenbunchaku Haki, Luffy menyadari bahwa kekuatan dari musuhnya itu sangat meningkat drastis. Saat Saturn melakukan hal tersebut, hawa di Pulau Egghead berubah menjadi mencekam. Aura keberadaan yang Saturn pancarkan sangat luar biasa sampai bisa dirasakan oleh banyak orang di Pulau Egghead. Akan diperlihatkan reaksi dari orang-orang yang merasakan itu, mulai dari Luffy dan Sanji di tengah pulau, Zoro dan Rob Lucy di Labo Pass, para raksasa di pantai dan di dalam pulau, hingga beberapa Vice Admiral. Luffy pun siap untuk bertarung habis-habisan melawan sang Gorosei itu. Dia pun meminta Sanji untuk melindungi Vegapunk. Di bagian akhir chapter akan diperlihatkan 4 Gorosei lain yang ada di Mary Joyce. Saat Saturn mulai serius, 4 Gorosei itu bisa merasakannya. Walau jarak mereka sangat jauh, tapi ada koneksi misterius antara para kepala pemerintah dunia itu. Mungkin ada suatu kemampuan spesial yang sama yang dimiliki oleh setiap orang Gorosei. Di Pulau Egghead, Saturn mulai memakai kemampuan spesial itu, sehingga Gorosei lainnya ada di Mary Joyce bisa merasakannya. Para Gorosei berkata bahwa sudah lama sekali tak ada dari mereka yang menggunakan kemampuan tersebut. Mereka pun memahami bahwa Saturn pasti mengalami masalah yang besar di pulau masa depan itu, sampai-sampai dia harus bertarung dengan serius. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1108. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.